Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru, lakas sana'u, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Ghazwati Tabuk asaban nasa maja'ah. Ketika pada hari terjadinya perang Tabuk, para sahabat pada waktu itu ditimpa kelaparan. Perang Tabuk ini jemaah sekalian perang yang memang luar biasa. Di perang ini pula ada beberapa sahabat yang tidak ikut, yang kemudian sempat diboikot, turun ayat kepada mereka 1 bulan penuh para sahabat tidak boleh berbicara dengannya. Perang yang luar biasa, panas, melewati juga gunung, turun naik gunung yang tandus. Wajar kalau kemudian sahabat pada waktu itu kehabisan bekal sehingga terjadi kelaparan. Alhamdulillah ya, kita juga bersyukur jamaah sekalian, kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diuji kepada baginda Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Kita ini saat ini sedang menerima nikmatnya agama ini berkat perjuangan generasi terdahulu. Mereka ini mempertahankan agama, tauhid yang benar, iman yang benar, syariat yang benar ini, Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak berhamparkan karpet merah, bertaburkan bunga, tapi justru perjuangan demi perjuangan, jihad demi jihad. Itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Tabuk inilah salah satu contoh sampai para sahabat terjadi maja'ah, kelaparan. Faqalu, begitu tidak tahannya terhadap laparnya ini, ya Rasulullah, mereka menawarkan kepada Nabi, lau adzinta lana fanaharna nawadihana. Kalau kau izinkan pada kami ya Rasulullah, kami akan menyembelih onta-onta kami. Karena lapar Pak, haus juga luar biasa, bekal habis, minuman habis. Salah satu cara untuk bisa minum tentu air yang ada dalam perut onta itu harus disembelih, sekaligus mereka juga bisa makan dagingnya. Fa'akalna waddahanna, nanti kami bisa makan ya Rasulullah dan kita bisa masak bersama-sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pada waktu menjawab, if'alu. Nabi rahmah. Cuma yang menarik jemaah sekalian, sahabat tidak ngawur Pak. Tetap hatta urusan lapar, urusan mau makan, mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, onta-onta mereka, tapi tetap lapor kepada Rasulullah, kepada pimpinan beliau, murabbi beliau, Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. If'alu, kata Nabi, lakukan itu. Ketika mau berbuat seperti itu jamaah sekalian, Sayyidina Umar dengan kecerdasannya, ini perang belum selesai, kata Sayyidina Umar. Ini kalau kemudian kendaraan kita, onta kita disembelih, sesaat kita bisa kenyang, bisa makan, tapi kita tidak bisa melawan musuh. Habis bekal kita ini nanti. Nah, Umar dengan kejeniusannya, dengan firasatnya yang begitu kuat, faja'a Umar radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah, dia kemudian memberikan solusi, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
In fa'alta qalla adh-dhuhr, qalla adh-dhahru. Kalau kau izinkan begini ya Rasulullah, ini habis nanti kendaraan kita ini. Kita tidak bisa perang lagi, tidak bisa fight lagi nanti menghadapi musuh ini. Walakin udhum bi fadli azwadihim. Umar jauh Pak pandangannya. Tolong dong, doakan kami ini, doakan mereka semua ini. Mudah-mudahan nanti bekal-bekal mereka ini dengan doamu ya Rasulullah bisa bertambah. Jadi barokah nanti di situ. Tsumma Allah lahum 'alaiha bil barakah. Dan jangan lupa doakan keberkahannya ya Rasulullah. La'allallah ayyaj'ala lahum fi dzalikal barakah. Siapa tahu nanti dikumpulkan semua bekal mereka, sisa-sisa mereka, kumpulkan semua, kau berdoa di situ. Aku yakin nanti ini makanan akan kenyang semuanya karena doa barakahmu itu, kata Sayyidina Umar. Faqala Rasulullah, Nabi ini Pak tidak egois ya. Di bab-bab seperti ini kalau ada masukan yang positif itu diterima sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, na'am. Bagus juga pendapatmu ya Umar. Iya kalau begitu, kata Nabi. Fada'a binaq'i fabasatahu. Kemudian Nabi meminta untuk kemudian Nabi apa kalau bahasa kita ini jemaah sekalian, menghampar satu supra, satu tempat, mungkin kalau sekarang plastik besar ya, atau nampan besar ya. Summa da'i fadli auzadihim. Kemudian Nabi memohon kepada semua sahabat yang bekalnya masih tersisa supaya dikumpulkan di situ semua. Subhanallah. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dzurrah. Ada seseorang datang membawa apa segini Pak, satu mut gandum yang tersisa jemaah sekalian, diletakkan di nampan itu. Fayaji'ul akhar bikaffi tamrah. Datang lagi sahabat membawa satu mud juga korma. Subhanallah. Fayaji'ul akhar bikisra. Dan lain sebagainya jamaah sekalian. Tsumma ijtama'a 'ala an-nat'i min dzalika syai'un yasir. Kemudian terkumpul semua sahabat ngasih. Jadilah satu nampan itu. Tapi para sahabat yang ikut perang Tabuk ini banyak sekali jamaah sekalian. Mustahil juga akan cukup bekal itu jamaah sekalian. Tapi Sayyidina Umar punya firasat. Aku yakin dengan doanya Nabi, ini makanan akan mencukupi semua kita. Allahu Akbar. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Kemudian Nabi Pak, para pemirsa dimanapun berada, berdoa dengan doa barakah. Jadi mendoakan makanan yang ada di nampan itu didoakan sama Nabi dengan doa barakah. Setelah Nabi selesai berdoa, kata Nabi, jangan dibuka tutupnya, kata Nabi. Khudhu fi awiyatikum. Subhanallah. Silakan ambil masing-masing kalian, ambil saja, kata Nabi. Ambil di nampan itu. Semua mengambil Pak, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak masuk akal nampan ya akan dimakan sekian ratus para sahabat, sekian ribu para sahabat, tidak masuk akal jemaah sekalian. Tapi itu enggak habis-habis. Fa akhadhu fi awdiyatihim hatta taraku fil askar wi'aan illa mala'uhu. Setiap ada prajurit atau tentara Nabi, sahabat Nabi yang sedang jihad itu, para mujahidin yang masuk ke situ, nambah lagi Pak, bertambah lagi, tidak kurang-kurang itu jemaah sekalian nampan itu. Subhanallah. Wa akalu, dan mereka semua makan hatta syabi'u, dan semuanya kenyang. Ya. Ikhwatal iman, wa fadla, bahkan masih lebih jemaah sekalian. Masih lebih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallah bihi ma'abdun ghaira syak fayuhjabu anil jannah. Rawahu Muslim.
Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Aku, kata Nabi, utusan Allah. Ini sekaligus Pak Nabi sengaja memproklamirkan dirinya, mukjizatnya jemaah sekalian di hadapan para sahabat. Aku adalah Nabi wala kadzib. Aku tidak pernah berdusta dalam masalah ini. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang yang berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ragu-ragu, yakin betul bahwa apa yang datang kepada Rasulullah adalah sebuah kebenaran, mustahil orang ini terhalangi bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya Pak, bab raja ya. Bab kita harapan. Jadi ya akhi, saya ini Pak setiap masuk di bab ini tersenyum terus. Karena insya Allah sampean semua calon-calon menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampean juga bukan pelaku dosa besar. Bukan peminum. Bukan pezina, bukan pembunuh. Ya kan? Bukan ahli berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang durhaka pada orang tua kita. Kita ini bukan pencuri, Pak. Ya, bukan orang yang menghalalkan segala cara. Apalagi sampean duduk manis seperti ini, habis sujud, habis ruku. Udahlah optimis. Optimis. Surga menunggu kita, ma'asyar muslimin. Apalagi kalau sampean membedah, Pak, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Saya kebetulan pemerhati sirah saat ini jamaah sekalian. Saya sedang banyak mengkaji ya, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semakin dibedah, semakin kita kaji, setiap lembar itu Pak mendapatkan hikmah baru terhadap apa yang terjadi bagi Rasulullah. Memang tidak ada Pak manusia di dunia ini yang sempurna performa fisiknya, sempurna akhlaknya, sempurna tutur katanya, sempurna sikapnya, ibadahnya, ya. Di dunia ini Pak tidak ada kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan lihat Pak sejarah para nabi, bahkan nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad Pak, mereka terjaga sejarah mereka ini karena adanya Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ada Quran mungkin Pak sudah hilang Pak sejarah Musa. Ya, makanya sampai ada surat secara khusus jemaah sekalian dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran dan lain sebagainya. Hampir setiap surat-surat yang panjang itu menceritakan tentang bagaimana kondisi Bani Israel. Ada surat yang namanya surat Ibrahim, surat Nuh, ya kan? Surat Hud, surat Yusuf. Kalau Yusuf jamaah sekalian dari awal sampai akhir ya kisah semuanya. Sampai tidak temukan Pak dalam kitab manapun belum. Justru mereka orang-orang di luar kita ini harus bersyukur Pak adanya Al-Quran. Inilah satu-satunya kitab yang tidak ada penyimpangan terhadap sejarah Nabi mereka jamaah sekalian. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kejadian-kejadian penting ayat turun Pak. Yang dengan ayat itu sepakat kemudian para ulama inilah asbabun nuzul ayat ini, kejadiannya begini-begini, itu menjadi bagian daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dikaji semakin kita mencintai Rasulullah. Semakin dikaji Pak kayak tidak masuk akal, kok ada manusia seperti ini Pak, lengkap kelahirannya, bukan hanya kelahiran dia Pak, kelahiran ayahnya, ibunya, pernikahan ayahnya dan ibunya. Nabi lahir sampai Nabi meninggal dunia Pak, hari demi hari dicatat oleh para sahabat. Tidak usah orang lain Pak, kita secara pribadilah. Saya menulis Pak tentang sejarah saya pribadi, banyak salahnya Pak. Padahal saya mengalami dan masih hidup jemaah, dan tidak bisa saya menulis seperti itu karena kita bukan nabi jemaah sekalian. Makanya saya katakan sambil belajar sirah itu pada hakikatnya sedang belajar Al-Quran itu sendiri. Sebab mustahil Al-Quran bisa ditafsirkan dengan leluasa, dengan sempurna kalau